tapi nggak tahu kenapa Pak Kiai pokoknya Sukabumi. Akhirnya betah di sini, ngabdi sampai hari ini. Menjuarai di kategori perlombaan Asafin Irak, mewakili dari Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Bersama dengan saya, nama saya Teguh Prastio. Saya asal dari Lampung. Kemudian saya masuk ke LMK pada tahun 2009 dan akhirnya betah di sini, ngabdi sampai hari ini. Alhamdulillah. Bantu-bantu mengajar sambil terus berkarya. Alhamdulillah sejauh ini mengikuti dan aktif pada peraduan nasional dan internasional. Alhamdulillah sempat menjuarai beberapa event di nasional. Alhamdulillah sudah juara ke-1 pada tahun 2018 lalu. Kemudian di event internasional Alhamdulillah juara 1 di Turki tahun 2019. Alhamdulillah pencapaian yang tertinggi Alhamdulillah yang bisa dicapai. Kemudian juga sejauh ini saya melihat di LMK sendiri ya yang memiliki sejarah yang cukup panjang. Kurang lebih singkatnya pada tahun 98 itu tercipta atau Pak Kiai mendapatkan ide untuk membuat pesantren yang unik, yang lain dari yang lain, yaitu pesantren kaligrafi. Maka munculnya pesantren kaligrafi Al-Quran LMK. Dari tahun 98 cukup panjang ceritanya untuk dapat posisi di Sukabumi karena Pak Kiai sendiri itu orang Kuningan. Beberapa kali ditawari di Bogor, kemudian di Bandung, tapi nggak tahu kenapa Pak Kiai pokoknya Sukabumi. Refleks aja pokoknya Sukabumi. Alhamdulillah beberapa tahun selama 2 tahun pencarian kembali ke Sukabumi dan benar-benar akhirnya di sini menjadi tempat untuk didirikan pesantren kaligrafi Al-Quran LMK. Yang alhamdulillah sampai sejauh ini sudah melahirkan banyak para seniman-seniman kaligrafi yang alhamdulillah cukup berprestasi di ajang nasional dan internasional. Kemudian LMK sendiri memberikan dampak kepada khususnya masyarakat Sukabumi, terutama para pemuda. Yang lebih khusus sejauh ini menyasar kepada para pemuda sekolah-sekolah yang mana mereka ketika ingin ikut ajang dalam festival sekolah ataupun Pospenas, mereka datang ke sini dan belajar. Alhamdulillah itu menjadi fasilitas para pemuda khususnya di kota Sukabumi, menjadi satu ladang ataupun lahan untuk bisa berkreasi sehingga akhirnya bisa juara di event-event di sekolahnya. Kemudian juga kepada warga masyarakat dengan banyaknya santri yang di LMK dan mereka juga nggak cukup setahun, ternyata banyak yang betah gitu. Akhirnya juga digunakan masyarakat menjadi sumber-sumber penghasilan. Anak-anak mudanya juga banyak yang mereka membuat ya untuk makan, lauk, dan snack-snack yang bisa disajikan kepada para santri. Kemudian untuk kreativitas ataupun prestasi, alhamdulillah santri-santri LMK ini untuk beberapa kurun waktu ke belakang ini sangat banyak sekali menjuarai event-event, terutama di nasional gitu. Karena memang ajang kaligrafi ini cukup menjadi ajang yang menarik minat para anak-anak muda. Terlebih sekarang sudah masuk yaitu yang freestyle, yaitu lukisan, menggabungkan lukisan dengan kaligrafi. Ini juga menjadi daya tarik yang cukup baik kepada anak-anak muda saat ini. Pesantren LMK dalam merekrut santri-santri baru, perlu diketahui bahwa LMK adalah sekolah dasar. Atau mungkin lebih bawah lagi, PAUD ya, di mana di sini hanya mengajarkan hal yang paling dasar dan sangat mendasar. Oleh sebab itu, rekrut yang paling kita
tekankan dari para santri ini adalah kesungguhan mereka untuk belajar. Bukan mereka yang berbakat atau mereka yang mempunyai kebiasaan dalam menggambar, tidak. Kan tapi mereka memiliki kesungguhan untuk belajar kaligrafi. Jadi itu menjadi dasar rekrut kami. Nah, dalam menerima santri ada 3 hal yang kami tekankan, bahwasanya ketika dia memiliki minat dan untuk belajar kaligrafi, tentu bukan hanya minat, akan tetapi kesungguhan. Yang kedua adalah kesungguhan. Dan selanjutnya yaitu bagaimana mereka menjaga akhlak mereka. Karena akhlak ini berkaitan erat dengan kaligrafi. Di mana disiplin belajar kaligrafi ini juga sangat berpengaruh kepada akhlak yang harus dimunculkan. Selain itu adalah untuk menjalankan syariat Islam. Yaitu untuk membumikan kaligrafi di seluruh Nusantara, menjadi pendidikan kaligrafi kepada pelosok-pelosok negeri, anak-anak yang ada di jauh di sana. Karena memang untuk di luar Pulau Jawa, kaligrafi ini mungkin baru dipandang sebagian mata. Jadi banyak anak-anak yang tidak bisa baca tulis Al-Quran. Nah, ini menjadi harapan terbesar LMK, bagaimana membumikan kaligrafi di seluruh Nusantara. Tahun ini merupakan tahun yang penuh tantangan, terutama buat pesantren kaligrafi Al-Quran LMK. Di mana kondisi yang kita tahu sekarang yaitu kondisi COVID yang melanda seluruh dunia. Tentu ini juga memberikan satu tantangan sebetulnya buat kami para pengajar. Bagaimana menghadapi COVID dengan tetap bisa berkarya, tetap bisa belajar. Maka oleh sebab itu kita memanfaatkan media sosial untuk bagaimana bisa terus mengadakan pembelajaran. Sebab kalau dalam seni, Pak, seni itu adalah praktik. Jadi ketika kita belajar itu harus face to face. Akan tapi kondisi ini tidak memungkinkan. Maka diambillah jalan yaitu menggunakan media sosial. Beberapa media sosial sudah kita coba melalui WhatsApp ataupun video call, Zoom ataupun live Instagram. Tentu hal itu ada sedikit penyesuaian di awal-awal. Kita sedikit kesulitan karena kita belum terbiasa. Akan tetapi setelah dilakukan dan beberapa kali penyesuaian, akhirnya alhamdulillah belajar tetap bisa memungkinkan. Berkarya masih tetap bisa memungkinkan. Hanya memang dalam kapasitas sekarang ini yang perlu ditekankan yaitu adalah kesungguhan untuk bisa selalu sedia belajar untuk online. Kendalanya adalah ketika berhadapan dengan para santri yang jauh, mungkin di daerah mereka nggak ada sinyal dan lain-lain. Akan tapi mereka terus berusaha untuk terus bisa mengikuti perkembangan secara online. Alhamdulillah itu yang menjadi satu solusi untuk saat ini. Tentu kalau kita menganggap ini sebuah bencana ataupun hal yang lainnya yang dalam tanda kutip negatif, tentu ini seperti hal yang menyusahkan. Akan tapi banyak catatan sejarah yang dimana ketika mereka harus di lockdown ataupun harus dibatasi geraknya, justru bisa menghasilkan sesuatu, bisa menghasilkan karya. Kalau kami di sini, kesempatan ketika kami dibatasi ruang gerak, tidak ada hal lain yang bisa kami lakukan selain untuk memperbaiki karya, terus berkarya. Tidak ada alasan untuk berhenti berkarya. Justru dengan kondisi ini semakin mematangkan. Ibaratnya seperti kita bertapa saja. Oleh sebab itu kami menghimbau kepada anak-anak muda agar bisa terus berkarya di masa pandemi ini. Bukan alasan untuk berhenti. Justru ini melahirkan sesuatu yang mungkin belum pernah ada sebelumnya. Menghasilkan inovasi dan kreativitas. Itu menjadi harapan dan himbauan terbesar kami khususnya anak-anak pesantren kaligrafi Al-Quran LMK.
Sudah 2 tahun, kurang lebih 2 tahun dari tahun 2018. Karena ya dari potensi yang dikeluarkan dari SMK lumayan bagus, jadi tertarik ke sini. Karena adanya bacaan itu dari tulisan, makanya saya tertarik untuk memperdalam tulisan. Basic dari pesantren kan? Basic alhamdulillah dari pesantren. Kalau prestasi yang terbaru yaitu yang alhamdulillah bisa menjuarai di kategori perlombaan Asafir di Irak, mewakili dari Indonesia. Prosesnya kita membuat dari memang benar-benar dari nol, dari kertas kosong, terus kita mulai bentuk pola, selanjutnya baru pewarnaan, lalu penulisannya. Mudah-mudahan target ke depan bisa ikut menjuarai di perlombaan MCQ nasional, mudah-mudahan. Niat dan keteguhan belajar itu, niat yang sungguh-sungguh, terus dibarengi dengan niat yang bagus juga, maka untuk bakat atau segala macam itu akan ikut dengan sendirinya. Karena di kaligrafi tidak hanya mengandalkan bakat, tapi lebih ke keseriusan belajar dan cara berlatih yang benar.